Cuma. Dari rumah? Cuma disuruh. Cuma disuruh Pak Ustadz. Hah? Cuma disuruh katanya. Oh, kamu cuma disuruh. Suruh sama siapa? Hah? Mas, Gak apa-apa, gak usah takut. Duduk aja. Aku ngerti kalau kamu jin. Ngerti kalau disuruh. Disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang ustadz dan mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri manusia? Di program ini kami akan coba memberikan bantuan kepada mereka narasumber yang hadir ke dalam studio untuk memberikan pertolongan bagi permasalahan mereka, baik yang medis maupun yang non-medis. Sama seperti narasumber pertama kami pada malam hari ini, seorang ibu yang awalnya meruqyah rumahnya namun berakibat fatal bagi dirinya. Langsung saja kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oh, hadir dengan suami ya. Siapa namanya? Yosi. Iya, asal dari mana Ibu Yosi? Dari Tegal. Dari Tegal. Ini dengan suami? Suami. Betul Mas Robi. Lebih rapat lagi ke istrinya boleh ya. Bapak namanya siapa? Indrawan. Mas Indrawan. Indrawan. Jadi awalnya niatnya mau membersihkan rumah, istilahnya Iya, ya. Mas Robi. Mau meruqyah rumah. Meruqyah rumah. Lebih dekat mikrofonnya, ibunya juga lebih dekat mikrofonnya. Tapi ternyata malah imbasnya ke ibu. Iya. Ini mohon maaf, rumah mertua atau bagaimana? Rumah kalian sendiri? Iya, untuk sementara tidur di rumah mertua. Oh, jadi di rumah ibu kandung ya? Ibu kandung betul. Ibu kandung mbaknya ya, begitu. Emang rumahnya kenapa perlu ada pembersihan? Ya, dulunya anak saya sering sakit. Sering sakit. Iya, waktu lahir tuh kalau tengah malam nggak pernah tidur nangis sampai pagi selama 2,5 tahun. Akhirnya kita panggil Rukia. Tadinya udah ke orang pintar kemana-mana. Dia tetap nangis terus sakit. Udah 4 kali ke rumah sakit. Nah akhirnya udah kita panggil Rukia. Ini penuturan siapa? Kok yang harus diruqyah adalah rumahnya itu? Saran siapa? Jadi gini Mas Robi, mungkin istri saya ini mengalami penyakit aneh bisa dikatakan ya, itu udah 5 tahun. Jadi sering ngimpi, berasa di rumah itu kayak ada sosok lain loh, khususnya di belakang rumah. Mungkin salah satu tetangga saya kasih alternatif, Pak coba diobati dengan cara ruqyah. Tapi setelah diruqyah malah nggak bener, malah tambah setiap hari berasa mau kerasupan terus Mas Robi. Proses meruqyah rumah seperti apa waktu itu kalau boleh tahu? Ya mungkin sama ya Lebih kayak dekat ruqyah lain ya. Jadi ada doa Iya gitu seperti ya. itu. Selain doa diapain lagi rumahnya? Dikasih air gitu? Iya, Oh waduh. sama garam. Garam? Ada mericanya juga? Nggak ada? Bawang? Cabai rawit? Ada nggak ada? Kayak ngerujak ibu ya? Nah oke, setelah perukiahan rumah, Mas Robi, iya. apa efeknya ke ibu atau ke anak-anak atau ke mas? Boleh ceritakan? Jadi efeknya ya mungkin yang dulu Yosi itu nggak pernah kerasupan, ini bahkan mau setiap hari mau kerasupan. Setiap hari? Mau setiap hari kerasupan dan bentuknya juga berubah-ubah. Waduh. Terkadang seperti hewan, terkadang seperti Nenek-nenek. nenek-nenek, dan yang mana itu kata orang pintar ya. Jadi Ibu Yosi juga selain pengobatan secara medis, juga dia non medis, berbagai macam non medis sudah diusahakan. Penuturan orang pintar itu mengatakan bahwasanya itu Yosi itu adalah arwah yang ada di Yosi itu adalah titipan leluhurnya Yosi kayak gitu loh. Kayak kodamnya leluhur dulu ada orang pintar masuk ke Yosi begitu. Mungkin kondisi Yosi aja yang belum siap.
Jadi begitu Mas Robi. Jadi memang lumayan ringkih juga begitu Iya, ya betul. untuk dihinggapi roh yang lain. Ada yang bilang mungkin penghuni rumah jadi masuknya ke Mbak Yosi gitu. Iya. Oh, berapa banyak katanya yang masuk ke tubuhnya? Ya banyak. Banyak. Ya udah, ada siap ketemu Pak Ustadz? Insya Allah. Masnya dipegangin istrinya, saya takut langsung bereaksi siap, ketemu Mas Pak Robi. Ustadz ya. Insya Allah ya, kalau udah kira-kira mau ada yang bereaksi istighfar lah ya atau apa. Ya. Ya oke pemirsa, tampaknya langsung saja saya undang hadir di tengah kita, boleh berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, jagoan MNC TV. Ya. Pak Ustadz, Yuk. ini rumah itu memang bisa diruki ya Pak Ustadz. Terus ada metode pakai garam, air itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Iya, saya enggak tahu ya kalau bisa diruqyah apa tidak, itu kan enggak tahu ya. Tetapi begini aja, secara real kita, sebelum kita melakukan sesuatu kita berpikir secara real aja dulu. Istilahnya kalau rumah kita itu digusur itu marah enggak, itu awal pertama itu dulu deh. Kalau Mas Robi punya rumah, kemudian tiba-tiba datang saya, kemudian Dipegangin istrinya. Iya. kemudian menggusur Mas Robi, kira-kira Mas Robi marah nggak? Marah, menuntut pasti Pak Ustadz. Pasti menuntut. Itulah yang terjadi. Gitu. Oke. Pak Ustadz, ini kayaknya saya harus mengundang bintang tamu dulu sebelum ini ya. Pemirsa, langsung saja saya undang, ini bintang tamu kita penyanyi dangdut yang sekarang sedang naik daun sekali. Ada Usi Sucita. Silakan masuk Usi, silakan. Tepuk tangan ibu-ibu boleh semua. Assalamualaikum. Langsung sama Pak Ustadz boleh. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Usi. Sekarang Pak Ustadz ini Assalamualaikum, Mbak. langsung bereaksi, saya nggak tahu nih, emang apa, ini masih Ibu, Bu Yosi? Masih Bu Yosi nggak ini? Itu bukan Bu Yosi, Mas. Udah bukan Bu Yosi. Bukan. Oh dia ketakutan sama Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Coba kalau nggak jatuh jangan terlalu dipegang. Nggak usah biasa. Biar aja ya, Biarin Pak Ustadz. Biarin aja. Selama nggak jatuh biarin. Dituntun ya. Nggak apa-apa. Kamu siapa? Kok kamu takut sama saya? Kenapa? Hah? Saya cuma Dari rumah? disuruh. Cuman disuruh Pak Ustadz. Hah? Cuma disuruh katanya. Oh, kamu cuma disuruh. Suruh sama siapa? Hah? Mas, Nggak apa-apa, jagain. nggak usah takut. Duduk aja. Aku ngerti kalau kamu jin, ngerti kalau disuruh. Disuruh sama siapa? Udah nggak apa-apa, ngobrol aja santai. Ya kamu disuruh siapa? Sebelah. Hah? Sebelah rumah? Tetangga maksudnya? Oh, kenapa sebelah rumah kok nganu kamu itu kenapa? Lihat Yosi senang terus. Biar Yosi senang terus. Lihat Yosi. Emang ada masalah sama tetangga? Nggak ada. Oh gitu. Tapi kata suaminya sama tetangga sebenarnya nggak ada masalah sih Pak Ustadz. Iya sih, iya alhamdulillah. Saya malah lebih suka jawabannya itu. Karena kita harus senantiasa husnudon sama tetangga. Ya, harus seperti itu. Seorang muslim yang baik harus seperti itu. Bagus Mas. Kamu disuruh sama tetangga maksudnya? Oh iya, terus mereka ngapain nyuruh kamu masuk, kamu ngapain? Atau kamu memang hanya cari masalah aja, pakai nama tetangga biar kamu itu nggak saya apa-apain seperti itu? Kamu jujur aja nggak apa-apa. Kamu ketawa aja nggak apa-apa. Kamu mau menipu aku nggak apa-apa. Silahkan. Emang apa yang lucu, Jin? Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Coba bilang kamu siapa? Bentukmu apa?
harimau. Oh iya. Ya, bisa ngomong? Bisa bicara? Coba bicara. Kamu ilmunya siapa? Ilmu buyut-buyutnya kakeknya. Oh iya. Bisa bicara? Bisa, coba kamu bilang. Bicara. Coba bilang kamu dari kakek atau buyutnya Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Yosi Pak Ustadz. Yosi ya. Kamu dari kakek apa dari uyutnya? Bisa ngomong? Oh nggak bisa. Oh ya sudah. Itu tadi yang ngomong pertama itu siapa? Emang disuruh atau dia dari rumah masuk? Kalau kamu tahu. Yang tadi ngomong pertama tadi kalau tahu, kalau dia disuruh kamu ngangguk, kalau nggak disuruh kamu geleng. Tadi yang ngomong pertama tadi disuruh atau enggak? Oh enggak disuruh. Berarti dia ngaku-ngaku aja dia. Bohong ya Pak Ustadz yang Dialah jin biasa. Tukang bohong. Kamu Dia di perut. Oh ya. Sama di kepala. Di kepala. Di kepala ada apa? Ya. Kamu juga. Kamu di kepala sama di perut. Berarti kamu yang menguasai yang di perut. Bisa senyum sih harimau bisa senyum. Kamu kali nggak punya taring kali ya, coba taringnya keluarin coba. Taringnya keluarin. Ompong kali kamu. Pak Ustadz. Ya. Kamu dari mana? Cirebon. Cirebon. Oh. Ya. Dari kerajaan apa dari gunungnya? Siapa? Nunjukin Emang siapa? ada temanmu di sini? Oh ini orang tuanya. Bapaknya? Oh benar. Bapak Bapak dari Cirebon. Bapak dari Cirebon? Saya dari Tegal. Tegal. Dari Cirebon siapa? Ini ditunjuknya ke Bapak. Tapi saya dari Tegal asli. Dari Tegal asli. Pernah ngambil ilmu Cirebon? Enggak pernah. Ini nunjuk kenapa? Ini bapaknya? Bapak kandung Pak Ustadz. Oh bapak kandung. Oh, Tapi bapak nggak tahu kalau ada punya ilmu kakeknya dari Cirebon? Tidak pernah. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Mungkin kakek buyutnya ada yang belajar ke Cirebon Kali nggak tahu Pak Ustadz. kali ya. Makanya Ayahnya beliau kali pernah belajar di Cirebon. Kakak saya juga enggak pernah ke Cirebon. Bapak nggak pernah ke Cirebon? Enggak. Tapi memang saya pernah bekerja di Cirebon waktu masih remaja sampai dewasa. Punya pegangan ilmu nggak kak? Enggak ya? Punya. Oke. Ya sudah. Kamu yang menguasai Mbak Yosi. Kamu dari kakek atau dari buyut dari mana? Bukan dari siapa? Dikirim. Oke, kamu kok tumben nyurupin Mbak Yosi kenapa? Enggak apa-apa, kenapa? Kenapa? Pengen. Mau keluar. Pengen Dia keluar? Pengennya keluar. Oh pengennya keluar. Yang ngeluarin siapa? Saya? Oh kenapa harus saya? Kan banyak yang lain tuh. Coba jawab. Nggak apa-apa. Jawab. Kenapa? Kan banyak itu katanya rumahnya diapain itu tadi? Di Rukiah Pak Ustadz pakai garam, pakai merica, cabai rawit. Memang dia bisa ngeluarin nggak itu? Nggak bisa. Kenapa kamu milih saya? Aduh. Macan maaf, boleh turun. Agak sensitif Macan. Maaf ya Macan ya. Indonesia lagi ada demokrasi nih. Lagi mau ada pemilu Macan. Kalau yang ngeluarin Mas Robi bisa nggak kira-kira coba? Coba lihat dulu. Pak Ustadz nanti udah nempel lagi. Gak bisa. Lewat. Kamu dari kakeknya apa disuruh dulunya? Dari kakek atau disuruh orang? Kalau Oh, disuruh. Dari kakek Oh bukan juga. disuruh. Apa?
Nyasar Pak Ustadz. Nyasar. Oh nyasar. Idih ada harimau sujur, ada harimau jujur, bagus kamu. Nyasar itu maksudnya masuk. Karena kan mbaknya memang suka ngelamun Pak Ustadz. Oh iya. Oh Sering suka nangis. Aduh. Karena sakit hati, melamun. Gitu. Karena apa? Suami. Mana dia? Ayo, ini Mas yang bikin begini. Karena suaminya. Waduh. Macan, yang di dalamnya mbaknya banyak. Enggak. Kamu yang menguasai. Terus Kalau tadi yang tua itu siapa itu yang katanya nyuruh? Yang disuruh. Itu siapa yang disuruh? Tetangga itu siapa? Kamu ngaku-ngaku. Oh. Nggak boleh gitu, dosa itu, nanti kamu masuk neraka itu. Kamu. Iseng. Terus yang sering berubah-berubah kata suami mbaknya itu kamu juga. Oh, sebenarnya cuma satu. Oh, Kamu laki apa perempuan? laki-laki. 200 tahun. Wow, Oh masih muda ya. masih muda ya Pak Ustadz. Itu harimau muda, jin muda istilahnya. 200 tahun itu berarti maksudnya dia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu sampai sekarang hitungannya 200 tahun. Jadi jin itu tidak dilahirkan, dia tahu-tahu di bumi aja. Ya. Nah pertanyaannya lagi nih, kan mbaknya mau kesini mau sembuh, Macan nggak apa-apa ya dikeluarin ya? Oke lah kalau belum mau masuk Islam, tapi kasihan mbaknya. Yosi belum mati. Ya Allah, Yosinya belum mati kata dia Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa. Harimau, Harimau. sekarang mau keluar nggak? Nggak mau. Ya sudah, berarti kamu berurusan dengan saya. Tuh. Sekarang saya tanya, kamu mau keluar baik-baik, saya keluarin, atau kamu berurusan dengan saya? Keluar mau ya, ya. Harimau mau ya. Kasihan Mbak Yosinya ya. Mau? Mau Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah duduk di depan sini. Duduk yang baik, dengerin doa saya. Yuk, insya Allah, atas izin Allah saya tidak akan menghukum kamu. Yuk, duduk, nggak apa-apa. Ayo. Mau begitu aja kamu dengerin doa saya? Mau begitu aja? Oke. Kamu sambil lihat anak buahmu ya. Nanti waktunya kamu keluar, kamu akan keluar, mau ya? Oke? Oke, siap. Ibu-ibu yang khusyuk aminin ya. Oh, ya. Bantuin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Yosi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar beberapa hal yang terjadi pada diri Mbak Yosi, yaitu sering kesurupannya Mbak Yosi, dimohonkan kepadamu agar engkau berikan kesembuhan ya Allah, amin. Ya Allah, jika kesurupannya Mbak Yosi disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yosi ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yosi ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di luar Mbak Yosi banyak sekali, di luar tubuhnya Mbak Yosi banyak sekali mantra-mantra dari orang pintar, mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik, mantra-mantra dari pengobatan dan penyembuhan musyrik ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik dari ilmu pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yosi ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yosi ya Allah, amin. Dari mulai kepala, dada, dan perutnya Mbak Yosi,
Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Jin yang menguasai kepalanya Mbak Yosi, yang menguasai otaknya Mbak Yosi, yang menguasai motoriknya Mbak Yosi, yang menguasai otak kecilnya Mbak Yosi, yang menguasai otak depannya Mbak Yosi, yang menguasai tenggorokannya Mbak Yosi, yang menguasai dadanya Mbak Yosi dan juga perutnya Mbak Yosi ya Allah, dan juga yang ada pada tangan dan kakinya Mbak Yosi. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.